milikku lagi, namun ku serahkan bagi kerajaan-Mu. Semua yang ku miliki adalah dari-Mu. Ku hidup oleh anugerah keselamatan dari-Mu. Kuasa-Mu telah Kau berikan padaku untuk menunaikan tugas kerajaan-Mu. Takkan pernah ku ragu terhadap janji-Mu, karena ku hidup dalam ikatan janji dengan-Mu. Ku hidup bergantung dari kuasa firman-Mu yang mencipta ulang seluruh kehidupanku. Dalam diriku ada Kristus yang hidup, yang memampukanku hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu. Terhadap janji-Mu, karena ku hidup dalam ikatan janji dengan-Mu. Ku hidup bergantung dari kuasa firman-Mu yang mencipta ulang seluruh kehidupanku. Kristus yang hidup, yang memampukanku hidup dalam kuasa kebangkitan-Mu. Bapak, terima kasih buat pagi menjelang siang hari ini. Kami mau dengar akan kebenaran firman daripada Tuhan. Ya Aba, beri kami roh hikmat dan wahyu agar kami bisa mengenal Engkau secara benar Tuhan. Singkapkan kebenaran firman-Mu ya Aba. Berfirmanlah ya Aba, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah saudaraku, Allah kita itu ada roh saudara. Maka kalau ketika kita bersekutu dengan dia, kita mesti melihat siapa kita di dalam roh saudaraku. Ya, seperti yang 2 minggu yang lalu saya pernah sampaikan. Nah, jadi bagaimana kita bisa melihat siapa kita di dalam roh? Tentunya kita mesti melihat daripada kebenaran firman Tuhan saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan itu ada roh dan kehidupan saudara. Amin. Nah, firman Tuhan itu cermin daripada rohani kita. Firman itu yang memantulkan siapa kita dan apa yang kita miliki di dalam Kristus. Apa tujuan daripada Allah itu dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Nah, sehingga itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus ya, kalau kita baca di Efesus, dia bukan berdoa supaya kita itu diberkati, atau kita itu dilindungi, kita dijaga, tidak, tapi dia berdoa supaya Tuhan itu mencurahkan roh hikmat wahyunya kepada saudara dan saya, supaya supaya kita bisa mengenal dia secara benar saudaraku, sehingga membuat mata hati kita terang, sehingga kita mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan Yesus saudaraku, dan apa yang kita miliki di dalam Kristus, dan apa tujuan daripada Allah itu dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin. Nah, ketika saudara baca Efesus ayat yang ketiga saudaraku, nggak sampai di situ, Rasul Paulus juga dia berdoa supaya kita bisa mengenal bahwa betapa panjang, tinggi, lebar dan dalamnya kasih Allah itu dalam kehidupan saudara dan saya. Kita diminta untuk bertumbuh di dalam iman di dalam kasihnya saudaraku. Ada amin. Nah, kita saudaraku di dalam roh bahwa kita adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat dicintai dan kita berkenan dan kita layak di hadapan Tuhan saudaraku. Ada amin. Nah, kesempatan siang hari ini saya menyampaikan suatu firman Tuhan mengenai pribadi kita dan siapa kita di dalam Kristus saudaraku. Ini sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita bisa mengerti hal ini saudaraku, kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini saudara. Ada amin. Nah, saya ambil firman Tuhannya di Roma 5 ayat 17 saudaraku. Setiap kali saya membaca firman Tuhan ini sangat luar biasa, terus Tuhan akan singkapkan hal-hal yang baru saudaraku. Saya ambil firman-Nya saudaraku ya, di Roma 5 ayat 17. Saya bacakan dengan bahasa Indonesia yang sehari-hari ya. Melalui dia Allah melimpahkan rahmat-Nya kepada begitu banyak orang, dan dengan cuma-cuma memungkinkan mereka berbaik kembali dengan Allah. Mereka akan berkuasa di dunia ini melalui Kristus saudaraku. Dan saudara dan saya, kitalah orang-orang yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran daripada Allah sendiri, dan kita hidup dan berkuasa oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Nah saudara, ini suatu kebenaran, ini firman Tuhan yang berbicara mengenai saudara, bukan saya yang berbicara, tapi ini firman Allah jelas berkata bahwa saudara dan saya, kita berkuasa di dunia ini melalui Yesus Kristus Tuhan saudara. Ada amin. Nah, firman Tuhan ini biar kita terus membacanya saudaraku, kita sehingga menjadi suatu perwahyuan, suatu rema dalam kehidupan kita saudara, seperti bagaimana kita membaca Yohanes 3 ayat 6 saudaraku. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia memberikan anak yang tunggal, itu Tuhan kita Yesus Kristus. Barang siapa percaya kepada dia tidak akan binasa, bahkan memperoleh hidup yang kekal saudaraku. Nah, kita membaca firman Roma 5 ayat 17 ya saudaraku. Sama seperti kita membaca Yohanes 3 ayat 6 saudaraku. Ada amin. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehendak daripada Allah saudaraku, ternyata dia menghendaki kita itu untuk apa? Untuk memerintah di dalam hidup ini melalui kuasa daripada Yesus Kristus yang tinggal dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin. Oh, sangat luar biasa saudaraku. Untuk itu saudara dan saya, kita orang-orang kita adalah orang-orang yang memiliki perjanjian dengan Allah. Kita berbeda dengan orang-orang di luar sana saudara. Untuk itu saudara, kita mempunyai kita memiliki roh yang unggul di dalam kehidupan ini saudaraku. Ada amin. Nah, firman Tuhan katakan jelas kita menjadi kepala bukan ekor, kita naik saudaraku, bukannya di bawah di dalam kehidupan ini saudara.
Kita adalah orang yang yang membuat kerajaan orang-orang yang berpengaruh dengan untuk dengan menjadi teladan baik untuk menyatakan kehidupan Allah di muka bumi ini, saudaraku. Ada amin, sangat-sangat luar biasa. Nah, kenapa saudaraku timbul pertanyaan sekarang, kenapa bahwa kita orang percaya malahan saudara kita tidak mengalami hal apa yang saya katakan di atas, saudaraku. Bahkan malah sebaliknya, bahwa kehidupan inilah yang menguasai setiap kita, bukan kita yang menguasai kehidupan ini. Nah, kita mau belajar siang hari ini, kita mau melihat apa yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki dan bagi saudara saya, sehingga kita melihat bahwa suatu kebenaran yang sangat luar biasa yang telah Tuhan berikan kepada saudara saya, kehendak daripada Allah untuk kita hidup di dalam apa yang telah Yesus berikan dalam kehidupan saudara saya, yaitu kita memerintah di dalam kehidupan ini, saudaraku. Ada amin. Nah, saudaraku, kita mau lebih dalam lagi untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa ini, saudaraku ya. Saya ambil firman-Nya di Yohanes 3 ayat 3, saudara. Saya bacakan ya. Di mana firman ini mengenai percakapan Tuhan Yesus dengan seorang ahli Taurat, yaitu Nikodemus. Bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan kepada Nikodemus mengenai kerajaan Allah, saudara. Saya bacakan Yohanes 3 ayat 3. Ya. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat keempat, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Ayat 5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, saudaraku, firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan Yesus berkata kepada Nikodemus mengenai apa kerajaan Allah, saudara. Ini kerajaan Allah ini, saudaraku, ini berbicara mengenai kepemerintahan daripada Allah, saudara. Kalau kerajaan surga itu bicara suatu tempat. Nah, kerajaan Allah ini berbicara mengenai kepemerintahan Allah itu sendiri. Saya ambil contoh, saudaraku, satu firman Tuhan di Matius 6, saudara, ayat 9 dan 10. Saya bacakan ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Matius 6 ayat 9 sampai 10, di mana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk bagaimana cara untuk berdoa. Nah, firman Tuhan seperti ini berbicara, "Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau berkata bahwa Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah pemerintahanmu yang unggul dan penuh kuasa. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, saudaraku, seringkali kita menganggap bahwa kerajaan Allah itu belum datang, saudaraku. Memang betul, saudara, kerajaan Allah itu belum datang secara fisik seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, saudaraku. Tetapi di dalam secara rohani, saudara, bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di dalam setiap saudara dan saya, orang yang percaya. Kenapa saya baca satu firman Tuhan juga di Lukas 17, saudaraku. Lukas 17 ayat ke 20. Saya bacakan ya. Kedatangan kerajaan Allah, ini perikopnya. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya, "Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah itu ada di antara kamu, saudara." Nah, kepemerintahan Allah itu kalau bahasa Inggrisnya bukan ada di antara kita, tetapi ada di dalam setiap saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, saudara. Ada amin? Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, bahwa dengan kematian daripada Tuhan Yesus di Kalvari, saudara, itu membuat bahwa kerajaan Allah itu saat ini udah berada dan menetap di dalam kehidupan saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, saudara. Untuk itu, saudara, kita lah orang-orang yang akan menyebarluaskan kepemerintahan Allah
yang unggul dan penuh kuasa ini, saudara, kemanapun kita berada dan dimanapun kita pergi, saudara. Ada amin? Nah, untuk itu saudara, kita harus memerintah di dalam hidup ini oleh karena anugerah Allah yang cuma-cuma dan yang penuh kuasa yang telah dicurahkan kepada kita melalui Yesus Kristus, saudara. Ada amin? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita kepada firman yang di Yohanes 3 ayat 3, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan dari melihat kemudian beralih kepada masuk di dalam kerajaan Allah itu, saudara. Nah, saya ambil suatu ilustrasi, saudaraku. Nah, suatu saat saya mau pergi ke, saya naik suatu saat saya mau pergi ke suatu kota, saya naik satu pesawat, saudaraku. Pesawat ini, saudaraku, saya tidak pernah meragukan lagi bahwa pesawat ini dia bisa mengalahkan gravitasi bumi, saudaraku, sehingga membuat saya jauh dari bumi, ya, terbang untuk pergi menuju kota di mana yang tempat di mana saya tuju, saudara. Di sini, saudaraku, saya sebagai seorang penumpang, saya melihat dan mengalami manfaat dari mengendari daripada pesawat terbang itu sendiri, saudara. Ada amin? Nah, kemudian, saudara, teman saya, dia mengajak saya, saudara, untuk apa? Untuk kursus dalam pesawat terbang ini, saudara. Nah, saya mulai berlatih di dalam pesawat, saya sudah mulai masuk di dalam pesawat tersebut, dan instruktur sudah mulai mengajarin saya dan memberitahu saya apa yang mesti saya lakukan di dalam pesawat tersebut. Kemudian hari, saudaraku, ternyata saya bisa untuk mengendarai, mengemudi pesawat itu sendiri, saudaraku. Ada amin? Nah, di sini, saudaraku dikasihi oleh Tuhan, tadi saya melihat, saya menyadar dan mengalami untuk mengendari pesawat terbang tersebut. Tapi sekarang saya sudah masuk di dalam kopilot itu dan saya sendiri yang menyetir, mengemudi pesawat tersebut, saudaraku. Dengan ketinggian dan kecepatan berapa itu terserah daripada suka saya sendiri, saudara. Nah, saudara lihat di sini, saudaraku, ya, suatu perbedaan sangat menyolok sekali. Nah, sekarang tiba pertanyaan, saudara. Saudara dan saya, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, nah, saudara mau melihat pemerintahan Allah yang unggul dan penuh kuasa ini, atau saudara dan saya kita mau masuk ke dalam pemerintahan Allah yang unggul dan penuh kuasa ini, saudara. Ada amin? Dan saya berdoa bahwa siang hari ini Roh Kudus dan saya, kita membawa kita untuk apa? Untuk masuk, saudara, di dalam pemerintah Allah yang unggul dan penuh kuasa itu. Ada amin? Nah, sebagai terakhir, saudaraku, saya ambil suatu firman Tuhan di Mazmur 115 ayat 16. Mazmur 115 ayat 16, ya. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia, saudara. Nah, saudaraku, sebagai anak manusia, Tuhan Yesus, saudaraku, dia telah mengambil alih apa yang telah dilepaskan oleh Adam, saudaraku. Nah, kalau saudara baca di Matius, saudara, Matius 8, bahwa apa? Bahwa segala kuasa yang ada di surga dan yang ada di bumi, itu semuanya dalam wewenang dan kuasa daripada Tuhan Yesus itu sendiri, saudara. Dan kuasa itu, otoritas itu telah diberikan kepada saudara dan saya sebagai tubuh Kristus, saudara. Ada amin? Nah, untuk itu, saudaraku, saat ini di mana Yesus Tuhan, dia sebagai Tuhan dan sebagai Raja, dia sudah tidak ada lagi di muka bumi ini, saudara. Dan saudara dan saya, kitalah sebagai tubuh Kristus yang ada di muka bumi ini untuk menjalankan, saudaraku, kepemerintahan Allah ini, saudaraku. Ada amin? Untuk apa? Menjalankan pemerintahan Allah yang unggul dan penuh kuasa saat ini, saudara. Ada amin? Nah, kalau saudara dan saya, kita tidak mempergunakan kepemerintahan ini, saudara, kita tetap di dalam genggaman kuasa dunia ini, saudara. Dan kehidupan ini selalu menguasai kita, saudara. Ada amin? Nah, untuk itu, saudaraku, saudara dan saya, kita orang-orang yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran, kita hidup dan berkuasa oleh satu orang, Yesus Kristus Tuhan. Wow, ada amin, saudaraku. Ya. Firman ini ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah gagal, saudara. Dan Bapa kita yang perkasa itu
siap sedia untuk melaksanakan firman-Nya. Kapan? Ketika ada orang yang mempercayainya. Ada amin. Dan siang hari ini saudara dengan baik, ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan siang hari ini, dan dalam hati nurani kita percaya saudara, bahwa kita akan masuk ke dalam pemerintahan Allah yang unggul dan penuh kuasa ini, untuk memerintah di dalam kehidupan ini melalui Yesus Kristus Tuhan. Shalom. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa siang hari ini ya Aba, bahwa kami tidak mau hanya melihat pemerintahan Allah yang unggul dan penuh kuasa itu, tapi Roh Kudus membawa kami untuk masuk ke dalam pemerintahan Allah yang unggul dan penuh kuasa itu, untuk kami memerintah di dalam kehidupan ini melalui kuasa anak-Mu Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu siang hari ini, kuasa-kuasa kegelapan dan roh-roh jahat di udara yang coba menghalangi atau mengambil berkat segala penyediaan Tuhan yang telah diberikan kepada setiap kami orang-orang percaya, saat ini kami mempatahkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, akan hidup di dalam segala penyediaan Allah yang melimpah, dengan kasih karunia, dengan damai sejahtera, dengan sukacita yang daripada Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kami, mulai daripada siang sampai selama-lamanya. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin.